lah pasti. Anyway, eh apalagi nih yang bisa improve atau yang kurang dari balapan kemarin? Atau enggak kita mungkin bahas dari segi kita sebagai media kali ya. Kita cerita-cerita sedikit soal gimana sih kita dapat akses ke media. Yang pertama kalau kalian orang biasa jangan coba-coba sih. Saran gue ya. Karena untuk masuk sebagai media tuh susahnya bukan main. Dan ini ini benar-benar nih gue ceritain di sini. Jadi si Argia sama Shaq ini itu aslinya dua orang ini nih kagak lolos untuk dapat akreditasi tahun ini. Ini dua orang ini kagak lolos nih. Gue kaget kan, kok mereka kagak lolos. Akhirnya gue, aduh nih gue harus ceritain nih. Akhirnya gue minta bantuan dari belakang, tolong dong dua orang ini, dua orang ini tolong diurus lah gitu. Beberapa menit kemudian, beberapa menit kemudian udah di approve dua orang ini nih. Itu menunjukkan betapa susahnya untuk masuk sebagai media. Kalau orang biasa ingin coba-coba seperti ini ya mending janganlah karena bakal banyak effort yang harus dikeluarin dan itu pun nggak ada jaminan lu bakal di accept untuk datang as a media gitu. Ya walaupun lu kalau misalnya datang as a media lu bakal banyak dapat benefit seperti lu bisa jalan ke sana kemari, lu bisa ke pit lane, ke paddock, in some cases lu bisa ke grid dan ya itu kan sesuatu yang valuable banget ya bagi orang biasa gitu. Tapi ya susah lah dapetinnya ini aja nih media nih dua orang sampai perlu gua bantuin supaya dua orang ini bisa masuk kemarin. Aslinya tuh Gledek apply empat orang, tapi yang lolos cuma dua. Nah sisa dua yang gak lolos nih yang lagi ngobrol sama gue di podcast ini nih. Jadi harus minta bantuan belakang kemarin. Ada. Sebenarnya kalau gue boleh nambahin dikit nih ya, Hmm. setelah gue ngobrol di sana tuh nggak ada salahnya dengan minta bantuan belakang. Kenapa? Karena orang-orang di sana tuh kebanyakan tidak masuk dari apply sendiri, tapi ada jalurnya masing-masing gitu loh. Yang mana kebetulan jalur kita adalah lewat situ gitu. Hmm. Jadi ya koneksi sih penting sih. Mungkin mungkin maksud lu untuk media lain setahu gue mereka nge-apply-nya lewat Jakpro, dibantuin Iya sama enggak, Jakpro. iya Mungkin ya, cuma mungkin. maksud gue tuh ada beberapa orang di sana tuh adalah masuknya lewat jalur belakang lain kayak misalnya beberapa gue tau ada beberapa fotografer yang dia emang kenal sama pembalapnya jadi dia minta tolong dibantuin sama PR timnya gitu-gitu. Ya terus terus juga ada beberapa fotografer yang emang udah dikontrak sama tim gitu ya. Betul, iya. Nah itu biasanya emang mereka tidak apply-nya langsung tapi emang ada lewat jalur lainnya itu gitu. Hmm. Sementara kita sendiri kemarin tuh ngeplay bener-bener sendiri. Kita ya nggak ada bantuan. Maksudnya kita nggak nebeng sama orang. Ya kita bener-bener apply sendiri. Minta bantuannya ya bantuan dari orang belakang lah gitu. Jadi untuk orang biasa yang mau datang sebagai media, saran gue sih jangan. Karena selain bakal ribet, Anda juga bakal menemui media center kayaknya. Sorry ya, ini gue bukan ingin merendahkan kalian, cuma itu gue bercanda doang. Tapi ya selama kalian masih mampu beli tiket nonton ya udah beli tiket aja. Jangan jangan apa ya? Gue bukannya tidak memperbolehkan, cuma daripada ribet kalian, mending kalian beli tiket aja gitu. Kita ngomongin media center nih sebagai rumah kita Jakarta IPRI kemarin. Gue ingin ngomong satu, internetnya ancur-ancuran tahun ini, bener-bener ancur-ancuran, nggak tahu kenapa. Yang kedua, makanannya kurang lama ininya apa bukanya itu agak gue sayangkan sih. Gimana menurut kalian? Arga nih. Dan katanya ini ya, waktu waktu itu tuh waktu kita ngobrol sama Mbak Melisa ya, Hmm? salah satu dari Jakpro itu, gue inget banget Mbak Mel itu dia bilang ke pihak cateringnya, tapi sayangnya ide yang bagus ini nggak diaplikasiin sama pihak cateringnya. Jadi kata Mbak Mel tuh waktu itu dia udah bilang bahwa makanan orang Indonesia itu nggak bisa disamain kayak orang bule. Kalian inget nggak Mbak Mel bilang kayak gitu? Oh iya, ingat ingat yang waktu kita Jadi, ngobrol rame-rame kan mm-mm. sore-sore itu. Jadi waktu makanan datang, kita sebagai orang Indonesia yang biasa makan makanan Indonesia, jujur gue pribadi mungkin nggak sampai shock gitu ya, cuma kayak agak nggak terbiasa aja sih. Dan makanannya tuh dingin, nggak tahu kenapa ya, karena mungkin ditaruh di kulkas kali ya biar lebih awet atau apa. Tapi untuk makanan seperti itu kayak semacam sandwich, terus juga
kayak beef wrap gitu-gitu kan ya makanan kita kemarin ya. Itu harusnya kan disajikan dalam keadaan hangat ya, lebih enaknya. I mean mungkin kalau misalkan tahun depan mau diimprove di media center selain karena tadi internetnya ancur-ancuran, menurut gue makanan untuk tahun depan bisa sedikit diimprove sih. Di apa ya, mengakomodir orang Indonesia dan orang bule gitu. Jangan orang Mm-mm, Indonesia disuruh ke bule-bulean gitu. bener banget itu. Tapi di luar itu cateringnya menurut gue tahun ini oke sih, ya nggak? Karena Oh, oke banget sih emang. cateringnya cateringnya dari Mandarin Oriental. Ya tau lah, hotel bintang Bintang 5 5. bintang 5 disuruh ngasih catering. Ya ya ketahuan lah kualitasnya gimana. Em, tapi yang gue juga agak menyayangkan tuh tiap hari rotinya sama aja. Sumpah gue kayak ini tiap hari roti kagak ada ganti. Masa tiap hari croissant, terus apa pisang coklat, terus kismis. Tiga itu tuh tiap hari tuh sarapan. Ya Allah, kayak ini gak ada yang mau ngasih apa kek roti keju atau roti isi apa gitu. BTW, pisang coklat tuh ganti loh dia jadi pisang keju. Cuma itu Aduh, doang sih yang ganti. itu minor banget kayaknya ya. Itu Itu abis kayak bahannya tuh. coklatnya udah habis. Gimana ya? Gue mengakui cateringnya enak, cuma ya setidaknya bisa ada variasi lah gitu. Jangan jenis rotinya ganti kayak gitu. Ya croissant boleh lah tiap hari gitu. Cuma ya jenis yang lain ganti-ganti lah gitu. Misalnya hari ini roti coklat, besok roti stroberi gitu. Ya biar nggak bosan. Gue bukannya tidak bersyukur, tapi ya mengharapkan sedikit lebih lah gitu. Penunjang kerja yang lebih baik. Betul, betul. Karena kita di sana kerja, bukan datang dan main-main. Ingat ya, orang biasa tuh harus tahu kita di sana kerja bukan main-main. Makanya jangan jangan coba-coba apply datang sebagai media kalau lu ujung-ujungnya bakal main dan abuse fasilitas media buat diri lu tuh mending jangan deh. Mending beli tiket aja. Nggak usah gaya-gaya datang sebagai media. Ini Karena dari lu, tadi ngomong gini mulu. iya bener juga ya. Ada Oh, sesuatu. enggak, gue bukannya tidak ini ya, gue bukannya ingin menyebarkan hate atau segala macam, cuma ingin mengingatkan saja kalau datangnya semedia ada tanggung jawabnya, jangan di abuse fasilitasnya. Udah gitu aja sih sebenarnya. Intinya gitu. Oh iya, balik lagi ke catering itu air putih kayaknya sering habis mulu ya. Kayaknya kemarin ada yang ngeluh, oh ini airnya udah habis dan segala macam gitu. Ini Itu masih bukannya karena ngikutin jam cateringnya nggak sih? Soalnya setahu gue akuanya tuh cateringnya kelar, akuanya dicabut juga. damn, itu nggak boleh anjir. Sorry, bukannya gimana-gimana ya. Cuma kan air tuh tetap dibutuhkan meskipun Iya betul. balapannya udah selesai. Iya. Nah, gue nggak tahu apakah itu bagian dari cateringnya apa enggak. Cuman seingat gue adalah itu apa? Kalau mereka orang cateringnya cabut, akuanya juga dicabut. Kecuali pas hari terakhir tuh kan, hari terakhir masih ada tuh sampai malam. Kayaknya ngabisin stok tuh. Cuma ya itu apa dicabut sama mereka. Makanya Ya, makanya sore-sore malam-malam tuh udah nggak ada aqua. oh itu patut disayangkan sih karena gue sempet banget aus sore-sore tuh habis balapan. Ya masa harus turun sih untuk sekedar minum gitu. Ya tolong ya panitia tahun depan catering media center dilamain minimal minumnya dah dilamain. Roti nggak apa-apa dah sampai jam 3 doang tapi minum jangan jam 3 dicabut. Nggak lucu. Terus kita udah bahas media center, ancur-ancuran. Ini kita belum ngomongin cerita-cerita soal kita ngeliput cerita-cerita soal eventnya gitu ya. Ini, ini aja udah sejam lebih ya. Oke, eh ini kita lanjut aja kali ya. Nggak tahu udah bakal berapa lama ininya, total durasinya. Gue ingin membahas sebuah unseen story, sebuah cerita yang mungkin belum pernah terdengar di luar kali ya. Gue nggak tahu gue boleh cerita ini atau enggak, tapi sepengetahuan gue, Alan Walker yang datang di hari Sabtu itu sebenarnya adalah opsi kedua, ketiganya panitia, artis luar ya. Jadi itu panitia menyiapkan list artis. Nah, Alan Walker ini kok mungkin kedua atau ketiga pilihannya panitia. Untuk yang pilihan pertama tuh ini, aduh gue nggak mau nyebut nama artisnya, tapi gue tahu lagunya. One kiss is all it takes. Na 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 na. Itulah artis yang sebenarnya pengen didatengin awalnya. Permasalahannya adalah mereka nggak dapat tanggal dan akhirnya panitia.
ngundangnya Alan Walker gitu. Ini cerita yang gue dengar langsung dari orang panitia. Gue nggak mau nyebut nih cerita dari siapa, tapi orang panitia yang ngomong, ada yang ngomong gitu. Jadi Alan Walker tuh bukan pilihan utama sebenarnya, tapi gimana ya? Dengan mendatangkan Alan Walker aja kan pasti berdampak ke harga tiket dong. Datengin Alan Walker aja harga tiketnya udah wow banget nih, naiknya udah wow banget. Apalagi kalau artis yang ini yang diundang nih, bakal susah lagi ngejualnya. Gimana menurut lo? Bingung. Bingung? Ngapain Karena bingung? enggak, Nanti di surga orang-orang nggak bingung loh. waduh. Karena gini apa ya? eh Sebenarnya setuju sih gua kalau ngebawa si artis itu bakal membawa lebih banyak penonton lagi gitu. Cuma itu sebenarnya lebih ke urusan panitia lah, karena gue yakin panitia juga udah menghitung-hitung apakah masuk apa enggak, meskipun dari sisi kita merasa semua kemahalan gitu, dan emang mungkin iya kemahalan gitu. Cuman apa ya, mungkin gue setuju sih. Cuman gue setuju akan membawa lebih banyak penonton. Cuman gue nggak tahu apakah bisa menjawab pertanyaan kalau dengan ikutan naik apakah akan makin rame Formula E. Hmm. Masalahnya dengan ngundang Alan Walker aja harga tiketnya udah naiknya kayak gimana tahu, dan orang-orang udah pada mengeluh duluan. Itu baru Alan Walker. Apalagi artis yang ini tadi, yang One Kiss ini nih, itu bisa lebih tinggi lagi, gue yakin tuh. 1 koma tembus tuh. Festival 1 koma. Yakin tuh gue. Nggak sih, nggak seyakin itu. Ya 800 sebelum pajak lah minimal kalau artisnya ini yang datang. Ya, tapi Ya, tapi tapi begitu gue dengar cerita panitia mau ngundang artis yang ini, itu gue kayak, ini beneran lu sebenarnya mau ngundang ini? Itu karena itu kayak gimana ya? Keren gak sih? Lu tahu kan artisnya siapa? tahu, tahu dong. Kita 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 nggak nyebut nama ya, karena sebenarnya cerita ini gue nggak tahu boleh disebar atau enggak, tapi ini sebuah unseen story yang ya kali aja ada yang mau tahu gitu. Ya maksudnya itu pertanyaan what if Jakarta IPRIX sebenarnya itu. Ya, ya, tapi eh, bakal lebih wow nggak sih kalau artis ini yang datang instead of Alan Pasti, Walker? Pasti pasti. ya. Karena teman-teman, karena ya gue yakin lebih banyak yang mau nonton si itu dibandingkan si Alan Walker. Bukan berarti untuk menjatuhkan Alan Walker ya. Alan Hmm, Walker hmm. bagus Kita kita untuk kita dia. nggak ngejatuhin. Iya, cuma rasanya untuk sebuah event yang harusnya bisa lebih dinikmatin banyak orang, itu Hmm, bisa menjadi sebuah peningkatan gitu. Ya, maksud gue ya untuk kedua dari D itu juga udah lumayan gitu, ada slang gitu kan. iya. Jadi ya mungkin ya gue yakin sih mungkin ini yang terbaik untuk saat ini gitu loh. Mungkin ya ke depan bisa lebih, gue nggak tahu ya, karena kan kalau artis touring itu kan udah ada, kita tuh cuma nerima bisanya kapan aja gitu. Hmm, Jadi mungkin mungkin saran juga ya untuk panitia gitu. Ya mungkin kalau persiapan, ya kita tahulah di Jakarta kemarin persiapannya agak sedikit mepet. Jadi kalau kita bisa booking tanggal duluan kan bisa lebih baik juga gitu loh dibandingkan tahun ini. hmm. Tapi gue dengar juga dari eh, salah satu anak Lampres, dia bilang kalau misalnya artis ini untuk tahun pertengahan tahun lah, itu dia emang ngeblok jadwal buat istirahat dan segala macam gitu. Jadi nggak bisa diundang tour. Mungkin ya, ya gue Wah, nggak tahu. berarti makin menarik nih perbincangannya. Ya itu dari artisnya sendiri maksud gue gitu. Kayak artisnya emang pertengahan tahun mau libur gitu. Katanya sih gitu. Cuma Ya, nih kalau misalnya disuruh apa ya, disuruh milih artis, disuruh ngundang apa, pilih artis yang mau diundang, kira-kira siapa? Artis luar ya, kita ngomongin artis luar. Ah, gila lu, gila lu. Enak banget lu ngomong Coldplay. Lu mau nggak lu mau tiket grandstand berapa lu? 2 koma lu. nggak ya. Ya, ya, Kalau ya, tapi nggak serius, apa-apa sih. Tapi nggak apa-apa ya sih. itu Coldplay, kan wacana, ya, ya kita kan apa inspirasi. berandai-andai juga Betul ya. nih. Ya, tapi ya kalau misalnya apa ya, jujur-jujuran ya kayak misalnya kalau kita ngelihat referensi, kejauhan nggak sih kalau kita ngelihat referensi Singapura karena yang Enggak dong, terdekat enggak dan dong. termirip. Justru justru panitia ya itu benchmarknya itu. Mereka Nah, ngadain balapan, mereka ngadain konser, datengin artis luar. Ya itu benchmarknya. nah kalau kita ngelihat yang line up-nya yang hari Jumat aja, itu mereka udah bawa satu geng 88 Rising, yang mana kebetulan mereka kan akhir tahun juga mau Asia Tour. Ya, Mantep lah. iya, jadi bayangin aja openingnya Jackson Wang, paginya
siangnya Nicky, malamnya Rich Brian. Wah, Geger. itu kan iya gitu masuk gue. Sebenarnya gue yakin tuh bukan masalah siapa atau enggak, cuma bagaimana kita memanfaatkan kesempatan nggak sih? Karena in the end adalah siapa. In the end kita harus sadar diri kalau kita itu bukan sebuah negara yang jadi tujuan utama artis. Benar. Jadi kita harus memanfaatkan siapa nih yang kebetulan lagi ada di yang akan melakukan tur Asia, yang bisa sekalian kita bawa mampir gitu. Jadi ya itulah, kalau bisa semakin cepat persiapan kayak semakin baik sih. Benar-benar. Kalau menurut lu Gi, kalau disuruh berandai-andai lu mau undang siapa nih? Artis luar. Sebenarnya gue masih agak-agak bingung gitu ya, kayak siapa kira-kira artis luar yang bisa ngeraih atensi orang-orang Indo gitu ya. Tapi kalau misalkan jujur sebenarnya gue belum terlalu kepikiran sih. Tapi kalau misalnya tadi kayak 88 Rising itu menurut gue juga salah satu hal yang bagus. Lebih ke ini aja sih kayaknya ya, lebih ke siapa yang emang lagi boom di saat itu sih kalau kata gue. Gue sekarang belum kepikiran suatu nama yang kayak gue pengen banget gitu. Tapi menurut gue kayak kalau emang misalkan tujuannya mau ningkatin penonton, siapa yang lagi boom saat itu diundang. Tapi Oke, kayaknya oke. kalau misalkan gue internasional, ini bukan artis, ini agak sedikit jokes aja kali ya. Gue Apa? pengen ngundang Aldi Taher sih sebenarnya. Dia artis internasional dunia akhirat loh. Wow, Zim. wow, Astagfirullahalazim. wow. Bingung di surga bingung. Ini jokes, ini jokes, ini jokes. Jangan terlalu dianggap serius. Tapi gitu, menurut gue ya undang aja yang lagi nge-boom gitu loh. Pasti bakal naik lah penjualannya. Dengan harga tiket yang mungkin akan naik juga. Iya, betul. Alan Walker aja udah nangis-nangis orang-orang. Cuma mungkin gini nggak sih, harusnya panitia tuh kayak menunjukkan value mereka yang dapat dengan harga segitu, apa yang mereka dapat nggak sih? Karena Nah, ini nih yang sorry itu saya kurang dimanfaatkan dengan panitia. Mereka kurang apa ya? Kurang bisa ngejualin value-nya mereka gitu. iya, itu karena apa ya? Gue ngerasa pas di pertama kali di announce line up Jakarta E-Prix, Alan Walker dan Sam Veld, udah gitu loh. Terus gue bayar hampir 2 juta, cuma nonton dua itu, jadi nggak ada apa ya, kayak ya udah ternyata oke lah, endingnya line up-nya lumayan bagus lah, ada Ran, Slang, DJ Yasmin, Winky, which is bagus, cuma gue baru tahu itu tuh kayak nggak lama sebelum balapannya, jadi apa ya, gue nggak ngeliat value-nya tuh baru kelihatannya telat gitu. Ya, ini di sisi panitia harus bisa ngejualin sih. Kayak harga segini justifikasinya apa sih gitu. Dengan harga segini lu bisa dapat apa sih gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus diperbaiki tahun depan. Kalian harus jualan lebih baik lagi. Oke, anyway kita balik lagi ke event balapannya. Ini mungkin menjelang topik-topik terakhir nih ya. Kita ini nah, di apa ya? Diajak mungkin, sorry, diundang mungkin bukan kata yang tepat, tapi lebih ke arah diajak. Jadi kita tuh diajak buat nonton free practice 1 dari garasinya Mahindra. Nah ini yang ngurusin kemarin si Arjan nih. Gue nggak tahu gimana ceritanya. Tiba-tiba dia bilang, ya nanti nonton FP1 dari garasinya Mahindra. Nih, gue Ini cerita lu yang dikit lah ya, punya gue cerita cerita nih. lagi lah ya. Gue cerita lagi lah ya. Teman-teman pendengar yang misalkan mungkin masih bingung sama jadwal Formula E. Jadi jadwal Formula E itu di hari pertama, jadi misalkan let's say kita kan di Jakarta kemarin 3 hari ya. Hari pertama itu mulai dari hari Jumat gitu. Jadi memang race-nya itu 2 hari double header, tapi track action itu mulai dari 1 hari sebelum race pertama. Itu di free practice 1. Nah, di hari Jumat itu juga ada press conference kan, dan biasanya setelah press conference itu ada media pen. Para media itu bebas untuk nanya semua drivers, terserah mereka mau nanya siapapun gitu ya. Dan di suatu ketika gue datengin Lukas Di Grassi. Waktu itu dia habis di interview juga sama media luar. Gue interview lah, gue tanya-tanya kan. Dan ini fun fact juga tentang Di Grassi. Di Grassi itu nggak suka sama track Jakarta, guys. Kayak uh, dia bilang nggak sukanya sebenarnya bukan karena jelek atau apa ya. Bukan karena misalkan kayak dia nggak suka
it's trashy atau kayak Kayak ibaratnya kayak menjelekkan. karakternya nggak ada gitu, Enggak bukan? gitu, bukan kayak gitu. Dia cuma bilang Jakarta ini bagus tapi nanggung, katanya gitu, bisa diimprove tapi ya bukan karakter gua aja, ibaratnya gitu lah ya kalau bahasa kita. Nah, moving on, setelah gue interview di Grasi, muncullah pemikiran dari pikiran gue ya, dari otak gue itu muncullah sebuah pemikiran. Sepertinya akan menjadi sebuah pengalaman berharga kalau misalkan bisa melakukan sesuatu dari dalam garasi. Kata gue gitu, gue mikir. Dalam hati itu gue mikir. Nah, Anjing eh jokesnya di garasi dapat lagi jokes anjir, Bahasanya yang munculnya dari enggak, situ. dapat itu lagi enggak jokes. jokes. Itu enggak, itu bukan jokes anjir. Tapi bagus juga ya. Jadi gini, setelah setelah gue menghampiri di Grasi, akhirnya dia kan kalau misal kalian pernah nonton interview Formula One gitu juga kan ya, itu biasanya si pembalapnya itu ditemenin sama PR gitu kan ya. Nah, gue minta lah ke PR-nya gitu kan, PR Mahindra. Gue bilang, boleh nggak ya kalau misalkan gitu kan, saya ikut ke garasi, mungkin hanya untuk ngeliat-liat aja di dalam garasi itu kayak gimana sih gitu. Dan sebelum itu biar ibaratnya kayak ini orang siapa gitu kan, gue perkenalin diri dulu lah gitu, saya ini dari media ini gitu kan. Jadi gue jelasin lah gitu kan, gue mau boleh nggak misalkan kalau gue ikut sebentar ke garasi untuk lihat-lihat aja. Sebenarnya waktu itu gue cuma bilang just for looking, kata gue, nggak specifically gue minta untuk nonton di situ. Dan setelah gue itu, karena Mahindra juga salah satu tim yang paling friendly ya buat Hmm. kita selama jadi media dan buat Setuju, fans-fans juga ya. setuju. eh PR-nya langsung bilang, oh ya udah katanya, kalau misalkan mau ke garasi nanti pas sore pas FP1 kalian datang aja. Kami ada private box gitulah buat kalian, buat orang-orang nonton di situ. Ntar kalian bisa lihat dari TV dan kalian bisa lihat mobil keluar masuk, katanya. Dan gue ya udah kayak oke gitu, dan gue datang ke personal tim kita yang lain yang ada di sini, terus gue bilang nanti kita tapi kalau nggak salah itu Shake lagi keluar apa apa ya, lupa Iya, deh ya. gue. Gue lagi di luar tuh karena Lagi di luar kan ya. mm, Heeh. Terus gue ada itu doang, gue bilang kita diajak ke garasi, kata Hanizar. Terus kayak ya udah akhirnya pas datang ke sana, nah ini lucunya pas datang ke sana itu kami agak sempat ini ya, kayak sempat agak ditahan sama security ya waktu itu ya. Eh, Soalnya kan kayak ibaratnya ini gini orang aja, lu ngapain nih, ini orang ngapain ya di lu belakang lu garasi lu nih, siapa ngeliat-ngeliat apa gitu sih kan gitu. ya, Iya. lu siapa. Heeh. Lu siapa gitu. Terus akhirnya kayak ya udah gue jelasin aja. Tadi udah janjian sama personal timnya, terus akhirnya ada. Nah, masalahnya waktu gue sama Nizar datang itu kan nggak ada orang di belakang siapa-siapa ya. Hmm. Bener nggak, Jar? Ya kan? Untungnya ada satu timnya Mahindra, satu personelnya Mahindra itu keluar. Terus ya udah akhirnya gue bilang, ibaratnya kayak, halo bang, tadi gue udah janjian nih sama tim lu gitu. Mau nonton di dalam, boleh panggilin PR-nya nggak? Nama PR-nya tuh Liv waktu itu. Boleh panggilin Mbak Liv nggak? Kata gue. Terus, oh ya udah bentar-bentar ya, kata dia. Terus ya udah akhirnya dipanggil lah, terus diajak masuk ke dalam, dan di situ ada orang Jepang juga waktu itu, Hmm. Ada kita diajak bareng juga. orang Jepang. Heeh, diajak juga nonton. Jadi kami diajak nonton ke dalam, dan ya dreams comes true, bisa ngelihat mobil keluar dari pit gitu ya. It's such an amazing experience. Dan waktu di sana mereka sebenarnya dibilang strict nggak terlalu. Mereka cuma bilang kayak kalian bebas ngapain aja di sini. Dalam artian maksudnya dalam hal yang wajar ya, bukan bebas kayak bener-bener bebas ngapa-ngapain gitu. Hmm. Kalian boleh ambil foto, ambil video, katanya. Di sini ada LED TV, kalian boleh nonton gitu. Kalau misalnya ada butuh bantuan tinggal panggil aja. Tapi ketika dia ngasih warning satu, ketika bagian belakang mobil itu dibuka, bagian mesin itu dalam keadaan terbuka gitu ya, nggak ada bodywork yang terpasang, kita nggak boleh foto apapun gitu, memfoto aurat dari mobilnya gitu. Dan Jadi ya ba- udah. dan baiknya si Liv kemarin eh, kayak ngasih tahu, oh bentar lagi kita mau buka bodywork, jadi Mm-mm. udah nggak boleh foto-foto lagi gitu. Itu Iya, benar-benar best sih. dan itu nggak diusir ya, itu nggak diusir loh. Ya, Jadi kita eh, benar-benar boleh ngelihat langsung gimana sih isi bener-bener boleh ngelihat dalamnya langsung. mobil Formula E kayak gimana. Dan gue ngeliat langsung Iya. kayak, wah ini ribet banget sih. Heeh. That's a Dan lot of oh iya, dan electrical stuff waktu itu inside. juga
mereka sempat ngelepas baterai kan ya kalau nggak salah, dan kita juga ngelihat Oh ya, proses hmm. proses ke di wiringnya itulah, kayak proses ngelepas kabel-kabelannya gitu. Dan Jadi yang emang butuh suatu step khusus gitu ya. Ada beberapa orang yang jaga-jaga takutnya ada kenapa-kenapa. jadi ini gue sedikit cerita ya. Jadi baterai mobil Formula E itu kan masuknya high voltage ya, tegangan tinggi. Nah, kalau misalnya ada orang yang bekerja di lingkungan yang listriknya tegangan tinggi, di belakangnya orang yang mengerjakan itu harus ada orang yang standby buat narik sewaktu-waktu si orang yang ngerjain ini kesetrum atau apa. Jadi belakangnya menarik gitu. Ya, ya jadi di garasi Formula E pas kita ngelihat orangnya Mahindra ngelepas baterai, itu di belakangnya udah ada yang standby tuh. Standby bawa semacam hook ya, hook buat narik orang itu. Itu prosedur sih. Feeling gue itu prosedur buat kerja di lingkungan listrik yang high voltage gitu. Mungkin kalau ada pendengar yang ngerti soal kelistrikan high voltage, kerja lingkungan kerja kayak gitu, ya mungkin bisa koreksi satu dua hal. Dan ternyata tuh ya apa di balik mobil Formula itu isinya kayak gitu ya. Gue lihat langsung bagaimana Mahindra menempatkan motornya. Ini gue nggak akan cerita kayak gimana mereka, karena itu pasti rahasia. Bagaimana mereka menempatkan motornya, kemudian gearboxnya, terus juga melihat desain suspensi belakangnya yang mereka ubah sejak insiden di Cape Town waktu itu benar-benar wow, this is unreal. Oh kayak gini toh bagian belakang mobil Formula E gitu, bagian belakang, bagian dalam gitu. Nah, BTW ngomongin soal tim nih, kan Mahindra ini kita tadi udah bilang tim yang cukup friendly ya di Jakarta itu kemarin. Nah, gue ingin apa ya? Ingin curhat ada satu tim yang ngelihat vibes-nya itu udah nggak banget sih. Ini gue nggak akan nyebut timnya yang mana, tapi begitu gue ngelihat garasinya, ngelihat orang-orangnya, gue ngerasa something is happening and it's not good gitu. Ada satu tim yang emang kayak Kayak ada not in a good mood lah di Jakarta gitu ya. ya kayak nggak bagus aja gitu, lagi nggak bagus gitu. Ini kita nggak nyebut ya, nyebut tim yang mana gitu. Karena sebenarnya saya punya pengalaman yang tidak enak dengan tim ini. Syakil nih saksinya nih. Oh, gue jadi tahu. Ya itulah Iya. Cuma gue kalau boleh jujur ngerasa sebenarnya tuh para pembalap tuh kurang enjoy di hari Jumat sama hari Sabtu, iya nggak sih? Kayaknya ya, heeh. Iya penyesuaian kan? gak sih? Nggak tahu deh gue kenapa. Cuma kayak mereka tuh kayak beban. Gue nggak tahu apakah mungkin di belakang layar tuh ada yang terjadi yang membuat mereka tidak nyaman. Tapi di hari kan gue muter-muter berdua sama lu pada kan di saat media panel. Gue tuh selalu merasa bahwa pembalap itu selalu terbebani balapan di Jakarta. Gue nggak tahu kenapa. Itu terasa banget di hari Jumat dan hari Sabtu. Gue nggak tahu apakah ada terjadi di belakang layar atau mungkin ada sesuatu yang kita tidak ketahui, tapi rasanya tuh kayak berat banget gitu buat semuanya, meski di luar dari tim yang ngomongin itu ya, meskipun Hmm, mereka emang hmm, kelihatannya lagi depresi gitu saat hmm. ini. Cuma ya emang moodnya hari Jumat Sabtu tuh emang 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 menyedihkan tuh. Sebuah pengalaman tuh itu sesuatu hal yang mungkin nggak dapat di layar kamera tuh. Dan pengalaman diomelin tuh juga nggak dimasukin kamera tuh. Iya Aduh, nggak. nggak banget, nggak banget. Kemarin kan si Aisyah tuh yang dari Formula E Zone kan, dia cerita ke gue. Eh, ya dia mau interview orang dari tim inilah gitu. Dia mau nanya eh, suatu hal, tapi kayak sama PR-nya tuh nggak dibolehin gitu. Lu nggak boleh nanya ini, nggak boleh nanya itu. Dan itu semakin mempertegas kalau tim ini tuh vibes-nya gak enak. Gitu sih ya. Di luar kejadian yang gue diomelin itu sih ya. Itu gue diomelin sama PR salah satu tim karena gue menanyakan sesuatu yang terlarang, tidak boleh ditanyakan. Ya itu sih. Karena to be honest, waktu gue mempertanyakan pertanyaan itu, gue kira nggak bakal terjadi apa-apa gitu. Tapi ternyata beberapa saat kemudian ya gue dikasih tahu, sorry pertanyaan ini nggak boleh bla 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 gitu. Ya gue nggak akan ngasih tahu pertanyaannya tentang apa dan pertanyaannya ke siapa, tim apa, kita nggak mau nyebut. Tapi emang Nih tapi pendengar jadi penasaran nih, lu banyak banget nih ceritanya. ya sebenarnya kita ceritanya banyak. Ini kita belum, ya itu mungkin masuk salah satu kejadian lucu sih ya. Sebenarnya sebenarnya kan itu videonya gue edit nih. Jadi kalau misalnya apa
para pendengar ada yang nonton di sosmed kita ya cari aja videonya. Ada salah satu lo kok di sana gitu kan. Itu setelah gue edit, gue pelajari kalau apa dia bukan karena yang pertanyaan lu sebenarnya. Karena apa tuh? Ada lagi ya tuh jangan dibahas di sini deh. Enggak. Soalnya gue yakin yang waktu ada yang ngomel-ngomel itu karena pertanyaan gue yakin. Karena Betul. gue menanyakan itu dengan sadar. Iya, cuma yang bikin kan dia ngasih tahu ke lu nih cukup nih. Nah itu sebenarnya bukan pertanyaan itu. Sebelum pertanyaan itu. Dan gue juga udah ngerasa oh itu udah cukup gitu. Ya gue juga udah tahu gue sengaja menanyakan pertanyaan itu yang di terakhir. Iya, dan jadi klimaks lagi endingnya. Ya, iya, klimak saya salah pula. Ya tapi nggak apa-apa lah, file aslinya masih ada. Jadi gue ketika ngeliat lagi videonya, bete nih orang. Dianya Ngomong-ngomong, bete. ngomong-ngomong masalah nanya driver, waktu itu gue sempet, ini mungkin sekalian bahas kejadian lucu juga lah ya, biar Hmm. kita ini. Ngomong-ngomong waktu hari pertama race, hari Sabtu, setelah FP2 kalau nggak salah ya, Hmm. jadi sebelum quali, itu sekitar 20 menit sebelum quali ya kalau nggak salah, dan gue datengin, waktu itu gue lagi ke arah pedok, biasa ya, maksudnya kalau dari kami ini kayak suka ganti-gantian jalan-jalan ke pedok atau ke pit lane gitu kalau misalkan lagi bisa untuk cari berita. Nah, waktu itu gue lagi jalan ke arah pedok, itu di dekat tangga penghubung pedok ke media center, ke ABC. Di situ gue ketemu sama Jack Hughes, pebalap McLaren. Biasanya gue itu kalau misalnya ketemu driver di pedok gitu ya, kalau lagi jalan, biasanya gue kayak say hi dan ya gue minta dia untuk say one or two sentences gitulah ya buat Indonesian fans, gue bilang. Dan lucunya adalah gini, waktu itu dia eh ini ya, abis apa namanya, abis jalan dari garasi, eh terus gue tanyakan, gue ketemukan sama Jake Hughes ini, gue bilang, Hai Jake, mau ngomong sesuatu nggak buat fans Indonesia gitu kan. Gue keluarin HP, gue rekam. Dia sambil jalan dong, biasanya kan driver kayak gitu ya, kayak misalkan kalau dia dimintain apa-apa sambil jalan. Hmm. Nah, dia bilang, oke, hai Indonesian fans, bla 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 bla, gitu. Udah selesai tuh videonya. Nah, terus dia nih kelihatan emang buru-buru. Tapi gue nggak suspek kalau misalkan buru-burunya tuh karena dia mau sesuatu yang berhubungan dengan race or quali. Karena itu kan deket-deket sama quali kan, 20 menit. Karena Hmm. 20 menit menurutku itu masih masih waktu yang cukup untuk setidaknya melakukan, ya, ngomong sesuatu gitu lah ya. Maksudnya kayak itu lagi nggak bener-bener 10 menit sebelum atau 5 menit sebelum yang emang lu harus cepet-cepet ke garasi gitu. Cuma gue tuh curiga kayak nih pebalap kenapa ini banget, kayak kenapa buru-buru banget kata gue kan. Terus dia udah, tapi dia udah pakai ini sih, udah pakai race suit gitu sih. Hmm. Terus Hi Indonesian fans, bla 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 bla. Terus gitu, udah selesai. Terus eh gue tuh iseng kan ngajak foto lah, abis abis gue minta video tuh, Hai Jake, fancy to take a photo kata gue kan, mau take a photo nggak gitu. Terus kata dia, oh I'm sorry I need to keep walking kata dia gitu. Wah gue gak enak dong gitu kan, kayak anjir gue mengganggu nih kayaknya gitu kan. Terus gue iseng lah pas dia udah jalan dikit ninggalin gue tuh ikutin dia mau kemana gitu kan. Gue tuh cuma kayak ngeliat nih orang tuh mau buru-buru kemana sih. Dan ternyata Hmm. out of nowhere dia tuh buru-buru ternyata karena dia tuh butuh ke toilet. Kebelet si bocah. Iya, jadi waktu itu gue tuh curiga kan kayak ini orang dari garasi mau kemana. Biasa kan kalau buru-buru mau quali ke garasi dong gitu kan. Hmm. Dan Tapi dari garasi. eh, bukan dari garasi. Tapi ini orang keluarnya dari garasi kata gue. Mau kemana ini gitu kan. Terus gue ikutin dia belok, belok ke, waktu itu gue belum tahu kalau ada kontainer itu toilet gitu kan. Hmm. Dia belok, oh ke kontainer ini, gue cek lah toilet, oh kebelet dia rupanya kata gue. Untung nggak lucutin sampai dalam ya. Iya, untung untung gue kayak udah gue lepas aja lah gitu. Terus kayak Iyalah harus dilepas. Kayak ngapain lu ngikutin dia ke toilet yo aja. ya Mencurigakan in kan. oke baik kita move on Jack Hughes saja. keluar. Jack Hughes keluar ya. Aduh, ya Allah. eh itu ini kita udah hampir 2 jam aslinya ngobrolnya, dan sebagai penutup kita perlu bahas oleh-oleh yang kita dapetin gak nih? Boleh. Wow, Allah. Penting banget oleh-olehnya.
Wah, ini sorry banget ya. Ini kita harus berbagi oleh-oleh nih, berbagi cerita oleh-oleh. Tapi yang itu diceritain nggak? Yang lagi ngobrol sama si Saunders itu, diceritain gak nih enaknya nih? Oh, boleh. Kita tuh kemarin waktu selama race ya kita ngumpulin yang utama driver card sih, ya kan? Driver card dari berbagai macam tim, berbagai macam driver, karena itu merupakan ya oleh-oleh kenang-kenangan siapa tahu driver ini udah nggak balapan di tim ini lagi gitu. Ya siapa tahu kan ini tahun terakhir Sainbert di Jaguar misalnya gitu kan, atau tahun terakhirnya Eduardo Mortara di Maserati gitu kan. Ya kan kalau nggak punya kartunya kan sayang gitu. Jadi ya kita ngumpulin driver cards dan itu jadi oleh-oleh tersendiri. Kemarin waktu eh, Jakarta kan si Roberto Merhi debut kan. Nah si Roberto Merhi ini nggak punya driver card sendiri nih. Jadinya si Merhi itu dia itu ngejadiin kipas yang tangan itu yang ada tulisan Jakarta Elektriknya itu ditandatangani terus dibagi-bagiin. Itu kayak driver cards-nya dia gitu. Terus oleh-oleh kedua yang gua dapetin adalah sesuatu, tapi gue nggak mau nyebut ini oleh-olehnya apa, karena ini sebenarnya agak curang sih oleh-oleh ini. Gue ngedapetinnya agak curang. Terus barang ketiga yang menurut gue paling menarik, ini benar-benar sesuatu yang langka sih yang barang yang satu ini, yang waktu kita ngobrol sama Saunders ini. Tapi itu ngedapetinnya juga lucu banget loh itu. Itu cerita ngedapetinnya juga kayak Hmm, out of nowhere banget. hmm. Kayak tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba disodorin barang ini nggak apa-apa nih buat kita. Oh ya udah, Oh, ini nggak kayak boleh bilang ya? terserah sih, kayaknya nggak usah dibilangin aja kayak. Karena, Biar Aduh, karena salah. karena ini sebenarnya barang nggak penting. Iya betul, setuju. Yang gue Setuju. gue bikin gue tapi yang tapi bikin tapi keren mereka adalah tapi brandingnya. gue takut penasaran aja sih. Maksudnya si yang denger-dengernya kayak penasaran apa sih emang ini barangnya gitu. Nggak Mhm. penting sebenarnya. Cuma Kayak brandingnya ini nih yang bikin jumawa nih. bener jujur nggak penting sih ini jujur nggak penting. Jujur nggak Hmm. penting. Kayak lu Mhm. bikin ini sendiri di rumah juga bisa gitu. Hmm. Mhm. Bisa. Ya paling disemprot sama ya itulah. Bikin sendiri bisa tapi nanti disemprot. Berkaitan dengan intellectual properties. Ya kasih tahu aja lah. Jadi ceritanya waktu itu adalah gua dan bersama rekan-rekan ini kita sedang mencari ini ya, mencari apa? Sisa-sisa harta yang bisa dibawa pulang gitu. kita Jadi kita nggak waktu kita nggak niat nyari sisa harta loh. Kita niatnya jalan-jalan doang, kayak jalan-jalan doang. Jadi ini oke. ceritanya hari Minggu abis race 2 tuh. Ya kita turun nih. Ya kita jalan aja gitu. Dan terus akhirnya karena waktu hari Jumat itu gue belum sempat bilang thanks langsung ke Mahindra, jadi ke garasi Mahindra lah gitu kan. Nah pas di garasi Mahindra itu, ini Syek juga punya cerita lucu nih. Dia waktu itu ngelihat satpam gitu kan. Jadi sama, problemnya tuh Nyebelin. sama, Balik Satpam problemnya lagi. tuh lagi. sama. Eh dihadang satpam lagi gitu. Kayak lu siapa gitu. Terus akhirnya ya udah kita jelasin. Tadi kami udah janji buat ketemu sama PR-nya dan mau ngobrol gitu-gitu gitu. Terus kayak satpam masih kayak, oh Nggak yaudah tapi percaya. tunggu di sini ya Mas, tunggu di sini gitu. Oke, Ditungguin lagi sama satpamnya. mukanya nggak percaya banget nggak sih waktu itu Iya, kan? jadi setelah Kategori. dibilang gitu kan, apa Mas nunggunya di belakang aja karena kalau kalau ada yang pernah ngeliat pedok tuh kan ada rumput-rumputan. Jadi kita suruh nunggu di luar rumputan itu, yang mana di luar tendanya itu. Hmm. Nah, jadi ya udah tunggu di sana aja, Mas. Ya udah tunggu di sana. Terus tiba-tiba PR-nya keluar, satpam yang satu melongo, yang satu langsung cabut. Kocak banget lagi makanya gue ngeliat. Kayak nggak percaya Oke. gitu loh kalau kita Nah beneran ya. tamunya Mahindra. Hmm. Oke, itu nice. Itu itu Terus itu pertanda bahwa satpam harus lebih mengenal formula geledek sih kayaknya. Waduh. wow. Oh, bener dong. Kan nggak tahu. Nah, Belum tahu. berarti dia belum follow akun kita. Betul. Oke, Oke, lanjut. lanjut, moving on. Nah, setelah dari garasi Mahindra, akhirnya lanjut jalan kan kami bertiga itu ke arah Pitlane Studio. Kalau misal kalian nggak tahu Pitlane Studio yang apa, kalau misal si driver setelah quali atau misal kayak lagi di suatu sesi gitu ya, di interview sama si orang ininya, Formula E-nya biasa itu di Pitlane Studio. Nah, jadi di Pitlane Studio itu kami ngelihat ada Saunders, host Formula E ya, host Hmm. Formula E yang biasa mimpin press conference, terus kayak biasa
muncul di Instagram atau di sosial media Formula E lah intinya ya. Itu dia lagi ngobrol sama staff Formula E juga, dan akhirnya kami mutusin buat kayak ya udahlah, kita say hi gitu, kita say hi sama Saunders aja. Dan akhirnya saat kami say hi lagi ngobrol-ngobrol, terus kayak kami cerita, oh ya waktu itu kami lagi gini gini gini, terus kami gini gini, kayak cerita Ya, sama Saunders gitu ya. Tiba-tiba ada staff Formula E, dia lagi unpacking, sorry, packing. Dia lagi packing buat kargo juga kan ya, karena pasti langsung ya, ya beberes intinya semua buat tim beres-beres lah, dan lagi beres-beres. lagi beres-beres. Di depan Pitline Studio ada suatu kotak kargo gitu, lumayan gede. Dia datang ke situ, dia buka kotak kargonya, dan tiba-tiba dia memberikan kami 3 buah benda. Yang bendanya itu adalah handuk. Tapi bukan Handuk sembarang bener. handuk. Tuh, Handuk bukan bukan sembarang handuk, handuk. bukan sembarang handuk. Terus Cakep. akhirnya kan kayak waktu itu kan kami shock gitu kan. Akhirnya gue kayak ini boleh buat kami gitu, kayak nanya gitu kan kurangnya. Terus dia pas ngasih juga kayak, hey guys, take it katanya. That's for all of you gitu. Oh, ini boleh buat kami. Kayak beneran bertiga tuh pelangap-pelongo gitu, dan Saunders juga diem gitu. Kayak Kayak terus kaget. habis itu diambil, terus akhirnya Saunders tuh ngejelasin bahwa itu handuk bukan sembarang handuk. Itu handuk katanya itu handuk eh, khusus punyanya driver. Yang Bukan yang biasa punyanya driver. handuk yang biasa dipakai sama driver. Biasa ya, yang biasa dipakai sama driver, kayak ibaratnya itu driver only lah gitu. Hmm. Terus kayak kami akhirnya, wow, kami memiliki barang yang biasa digunakan oleh driver. Tadinya Saunders itu nyuruh buat cari tanda tangan kan ya, kalau Iya. misalkan masih ada driver yang lagi lalu lalang buat balik gitu kan. Tapi sayangnya kami tidak ada pulpen, tidak ada spidol, dan baiknya itu Saunders juga berusaha buat nyariin, tapi sayangnya dia nggak ada juga. Jadi ya udah, akhirnya kami membawa pulang handuk itu dengan polos, yang sepertinya juga tidak akan dipakai dalam waktu dekat. Karena sayang kalau dipakai nanti kotor. Dan kayak Gue simpen sih buat tahun depan. Buat tahun depan gue bawa. dan gini, kayaknya tuh handuk gak bakal kita jual ya. Enggak Oh, lah, jangan. benar. Kecuali Tidak. kalau harganya menarik. Kalau harganya bagus boleh lah. Kalau Berarti gue boleh. invest dulu. Tahun depan gue minta tanda tangan baru gue jual. Waduh, oke sih itu menarik. Ide Itu bagus, menarik tuh. ide Itu bagus, itu ide itu buat bagus. menaikkan nilai jual itu. Setuju, setuju. Terima Eh, kasih atas idenya. terima kasih atas idenya tuh. Gak kepikiran loh gue sumpah. Gue tuh cuma handuk, udah gue simpen aja. Tapi gue gak kepikiran dikasih tanda tangan. Ya, thank you Saunders. Ya, thank you Saunders. Terus tuh, sorry, kita ngomongin Formula E as a whole ya, buat yang mungkin nggak tahu. Kayak lingkungan Formula E itu se apa sih, se gimana sih lingkungannya gitu. Yang kita rasain selama Formula E ada di sini, dan jangankan ada di sini, yang kita lihat di layar kaca, Formula E itu open banget lingkungannya. Lingkungannya open, terus juga orang-orangnya welcoming gitu. Jadi kayak kita tuh nyaman aja gitu. Ngerasa nggak banget kayak Banget, kayak banget. kayak welcoming gitu kan. Entah apa yang diterapkan oleh Formula E sehingga lingkungannya tuh lingkungan yang terbuka, lingkungan yang welcoming, dan nggak ada apa ya, nggak ada kesenjangan antara media biasa dan driver yang literally di depan mata kita tuh nggak ada kesenjangan gitu. Ya gue nggak tahu sih ya. Mungkin kalau F1 kayak kesenjangannya ada gitu. Mungkin media biasa nggak akan sering kontak mata dengan Lewis Hamilton atau Verstappen misalnya. Tapi begitu di Formula E, media biasa, you can have a talk with Stoffel Van Dorn as is gitu. Misalnya. Jadi itu yang gue seneng dari Formula E sih. They are really open, they are really welcoming. Lingkungannya nyaman sih. Kayak tidak membatasi. Bahkan fan signing aja tuh di pit lane kan. Itu juga jadi salah satu yang menurut gua plus dari friendly-nya Formula E lah buat para fans juga. Ada mereka lah gitu. Dan Saunders baik. Semuanya baik sih, semuanya. Semuanya Saunders, baik. Kecuali satu Saunders, tim yang tadi ya. Kalau khusus Saunders. buat lo ya. Gak usah deh. Vibes-nya Nggak udah gak mungkin enak. individunya baik. Gue yakin, Mungkin gue yakin individunya baik. Gue yakin banget individunya baik. mungkin Karena gini, mungkin karena tekanan gini, karena tekanan gini, kerjaan. buktinya dia ngejawab pertanyaan gue secara realistis. Makanya gue bisa menganggap itu baik. Dia bisa jawab pertanyaan gue
yang apa ya, yang berbahaya pun dengan realistis, dengan profesional tuh, itu membuat gue yakin kalau dia orang sebenarnya baik. Yang rebet nih, yang masalah nih PR-nya nih. Aduh ya Allah. Ya mungkin lagi nggak nggak jadi deh. Tekanan tekanan PR-nya tekanan kerjaan. Biasalah, biasa. mungkin PR-nya lagi bete kali ya, kliennya diburu, kliennya dilayani dengan tidak baik mungkin. Tapi satu tim itu enggak dulu deh. Vibes-nya udah gak enak. Tapi orang-orang FA itu ya benar-benar open gitu ya, open, baik, welcoming. Untungnya di Jakarta kemarin gak ada yang nakal sih ya. Soalnya yang nakal udah diputus kontraknya. Waduh, waduh, waduh. Wow, 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 wow. Hati-hati, Pak. Tapi orangnya baik loh aslinya. Sumpah, aslinya tuh baik. Aslinya baik ya, banget, baik banget gue dia. gue yakin aslinya baik. Cuma ya, Ini bukan template ya kawan-kawan, ini bukan template. hmm, tapi begitu ngelihat berita soal dia kemarin tuh ya mengagetkan lah. Ya, kita ambil aja hikmahnya. Hmm. Kalau Sebaik aja kalau gegabah. kalau karir Anda mau selamat, Jangan lakukan itu di kantor. iya, langsung 2 kantor lagi dikeluarinnya. Waduh. Ntar lagi, oh dia dikeluarin dari mana-mana aja. Iya, Terus dari kasihan. sampingan satunya lagi, kasihan gitu. Tapi ya gimana, nggak ada yang mau kerja sama dia. Kasihan sih, tapi ya Ya mungkin sudahlah. adalah Oke, balik lagi. sebuah closing ngebahas oleh-oleh tuh, itu closing sih gitu. Kita udah 2 jam ngobrol dan sebenarnya kita belum ngobrolin semuanya ya. Banyak banget. Oleh-oleh gue juga belum nih yang cuma didapetin sama fotografer. Apa Waduh, tuh? apa tuh, Bang? Rompi, Tabart, wis. rompi mah Oh ya, bikin buat yang nggak tahu, tabart itu bikin rompi. ya, itu mah bikin di tukang rompi futsal juga bisa itu. Cuma Eh, harus diakui ya, apa tabart Formula itu bagus banget. Kalau misalnya pernah ngeliat tabartnya Formula One tuh boring banget. Formula itu bagus. Hmm. Warnanya sih yang bikin ngejreng gitu. Warnanya Paling ngejreng. Terus didesain sama mereka, nggak cuma sekedar bikin yang penting jadi ada nomor gitu loh. Tapi emang dipikirin. hmm, hmm. Apalagi yang merah tuh, cakep tuh. ya Ya cuma bilang saja Anda mau. Siapa sih yang nggak mau? warna merah ini buat kalian, warna merah di Formula itu kebanggaan gitu. Karena warna merah di Formula E, terutama kalau kalian lihat staff yang pakai kalung merah atau rompi merah, tahta tertinggi kali ya. Tahta tertinggi, nggak ada yang bisa ngelawan. Security aja tuh ngikutnya sama dia meskipun dia salah. Hmm. Karena Oh, ngomong-ngomong yang masalah ini. karena yang warna merah itu artinya all access. Dia bisa kemana Ngomong-ngomong aja. yang masalah ini, gue mau sedikit menambahkan. Jadi waktu itu ada lucu banget. Ini menurut gue lucu banget. Jadi hari, waktu sebelum race, hari Kamis kalau nggak salah, Hmm. atau hari Rabu ya, gue dan Nizar itu yang waktu lagi diundang sama Jakpro untuk datang ke JYC, kami setelah acara yang selesai, kami jalan balik gitu kan ke Royal Trans yang udah disiapin sama Jakpro untuk ngebawa dari Monas ke JYC, itu kami nemuin suatu hal yang lucu. Wah, feeling Jadi, gue kayaknya tahu nih. Gue tahu jadi nih arahnya kemana nih. ada dia naik mobil carry. Itu kan kayak apa ya? Kayak kaget gitu ya. Kayak wow, ada bule naik carry gitu kan. Terus satu ketika mereka itu dua orang bawa 2 mobil carry. Jadi satu orang bawa 1 mobil carry, mereka di bundaran Bende itu side by side gitu berhentinya. Jadi kayak makan setengah badan jalan. Dan itu Hmm. kayak ngeganggu security yang ada di sana. Nah, Hmm. security yang ada di sana kayak dia bilang mas gitu kan, kayak sambil ngedatengin mobilnya, Hmm. mas nggak boleh parkir di sini, nggak boleh parkir di sini katanya. Nggak. Jadi gini. Jadi pas dia ini lagi nertipin, mas jangan di sini, jangan sini. Gue refleks nih bilang itu bule mas gitu. Nah, Wes iya tahu tuh. gitu kan. Hmm. Terus dia tuh belum sadar setelah si Nizar bilang itu bule, sebenarnya dia tuh belum sadar. Jadi dia kayak masih dengan arogansinya kayak, mas ini nggak boleh di sini, ini nggak boleh di sini mas gitu. Terus Hmm. pas dia lihat ke dalam jendela mobilnya dan dia menyadari gitu, dia menyadari bahwa itu bukan orang Indonesia gitu ya, itu bule. Dia langsung kayak muka Di kecewa bahasa gitu, Inggris. kayak aduh bule gitu, langsung kayak dia langsung kayak kecewa gitu, aduh bule gitu. Barulah habis itu langsung kayak dari yang awalnya mas nggak boleh mas, langsung kayak Mister
sorry, Mister, gitulah. Jadi kayak you act so different, kayak kenapa lu nggak marah-marah ke bulenya? Tapi gue nggak nyangka loh, kayak bule-bule kayak gitu ditugaskan untuk menyetir sebuah Suzuki Carry. itu itu bener-bener not in my bingo card itu. Ya. Bule Carry, dan kata-kata bule Carry itu jadi catchphrase kita selama weekend itu. Bule Carry. Cinggi satu menit itu juga lucu deh. Itu. Oh ya, satu lagi nih yang, aduh ini sumpah ini udah 2,5 jam gue. Kayaknya mendingan kita buka Twitter Space deh daripada bikin podcast. Oke sih, benar-benar. Itu kapan-kapannya kita bikin Twitter Space. Tapi emang masih ada yang pakai Twitter? Walah. Waduh. Kan Sudah. Apa-apa. kan udah Kita kembali ke topik sebelum terlalu lama. Oke, kita closing dulu. Kan kita udah ngobrol 2,5 jam. Hampir 2,5 jam kayaknya. Dan ini pun bahasannya belum selesai nih. Masih ada cerita-cerita yang belum diceritakan. Bahkan kita belum bercerita soal eh, apa ya, orang-orang di accreditation center tuh yang tunggu 1 menit tadi yang dibilang. Terus kita belum cerita soal Evan sama Tiktum sebelum balapan. Kita belum cerita masuk grid. Kita belum cerita, ya kita belum cerita banyak hal lah. Tapi 2,5 jam ini kayaknya belum selesai aja. Wow, teman-teman, terima kasih yang udah mendengarkan. Ini gue yakin bakal dibikin 2 part. Terima kasih juga buat teman-teman gue yang udah bekerja dengan baik selama Jakarta IPRI. You guys are doing a good job. Ya bos lu emang kacau juga sih, cuma ya kita saling mengapresiasi lah. Kita udah kerja bagus, kita banyak oleh-oleh bagus dan oleh-oleh aneh. Kita juga dapat experience di apa ya, bersahabat sama orang, dimarahin sama orang. Ya adalah experience-nya masing-masing. Dan teruntuk panitia, semoga acaranya tahun depan lebih baik lagi, karena banyak banget gue lihat di komen IG, komen Twitter, itu masih banyak yang mengeluhkan A, B, C. Itu bisa jadi perbaikan panitia tahun depan lah gitu. Oh ya, ngomong-ngomong tahun depan katanya mau balapan malam. Kalian siap nggak? Ya, Ya, McD kan 24 jam. siap-siap saja sih. Kita siap-siap balik dari Ancol jam 12 malam kayaknya. Ya mungkin nggak se-ekstrim 12 malam ya, cuma bakal lebih lama balik dari sirkuitnya. Karena kita kemarin tuh balik dari sirkuit jam 6, jam tujuan, ya kan ya kira-kira jam segitu. Iya. 3 jam setelah balapan berarti. Dan kalau misalnya balapannya jadi malam, kita pasti bakal pulang lebih malam lagi. Tapi untungnya tahun depan balapannya cuma sekali. Nggak tahu sih ini bisa dibilang untung atau nggak. Cuma sekali, dan katanya mau dibikin balapan malam juga. Tapi itu topik for other day sih. Karena pasti bakal panjang bahasannya. Oke, terima kasih buat semua yang udah dengerin. Jangan lupa follow media sosial Formula Gledek. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tepuk tangan lu dong buat kita. 2,5 jam ngobrol kayak gini. Prok, 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 prok. Apa sih tepuk tangannya gak ada yang serius dikit gitu?